Cek 1, 2, 3. Cek, cek. Tes.
US. Good to hear this.
aneh-aneh. Hah? Kamu mulai bisa. Dua kalinya. Ya. Apa nilainya? Iya. Berapa minggu nih? 2,5 minggu. Soalnya apa bos? Tusuk ah. Ingatan itu. Bigyan ka dyan, ako. Aksen. Wah, absen. Berarti tukar itu. Ditulisnya kalau seluruh bukan? Mau ditulisnya seluruh. Insya Prof, izin kami mulai agenda ilmiah pagi ini Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor, Dokter, dan Fellow Resident. Pada pagi hari ini insya Allah akan ada 2 agenda ilmiah.
Yang pertama adalah laporan jaga hari Rabu 10 Desember tahun 2025, kemudian akan dilanjutkan dengan laporan kasus kardiovaskular 1 oleh Dr. Stephanie Wijaya. Sebelum mulai agenda pada pagi hari ini, kita Recording in saksikan progress. visi dan misi. Misi meningkatkan kualitas pendidikan dokter spesialis. Visi dan misi program studi jantung KKMKU ya. Misi menjadi salah satu institusi pendidikan nasional standar internasional yang menghasilkan dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah dengan kompetensi global untuk tetap mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, menjiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Misi meningkatkan kualitas pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan yang unggul berdasarkan kearifan lokal, etika, profesionalisme, dan keilmuan berbasis bukti. Tujuan umum menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang tinggi sesuai dengan standar regional maupun internasional, serta menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia sehingga mampu memberikan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas. Tujuan khusus 1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila. Menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai keterampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan serta ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahlian secara optimal. Ya, menghasilkan lulusan yang mampu menentukan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan dan penelitian mandiri dan mengembangkan ketingkat akademik yang lebih tinggi. 4. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etik profesi. Udah mulai gini sih. Mana tuh? Nah, ini kok suara kamu hilang? Ya? Suara kamu hilang? Aku jual tuh loh, Bek. Apa? Suaranya kamu tadi cuma Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada tim jaga terkait, Dr. Teguh. Kami persilahkan untuk mempresentasikan kasusnya. Bisa Mbak ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya mewakili tim jaga IGD tadi malam akan memaparkan satu kasus yang kami tangani di IGD, Bro. Pasien atas nama Tuan HLI, usia 63 tahun, dengan yang kami diagnosis pasien sebagai sebuah STEMI anterior onset 7 jam kilip 1 dengan TR6/14 GS 124 post fibrinolysis pada onset 1 jam pada dengan PM2 non obes. Izin kami paparkan lebih lanjut, Pak. Para pasien ini merupakan rujukan dari Rumah Sakit Queen Latifah. Di sana didiagnosis sebagai sebuah STEMI anterior post fibrinolysis dengan perjalanan penyakit yang setelah kami gali, kami dapatkan informasi bahwa pasien ini pertama kali merasakan nyeri dada itu sekitar 7 jam sebelum masuk rumah sakit di Sarjito, yaitu sekitar pukul 11 Pak. Nyeri dada yang hendak pergi makan di warung saat beraktivitas berjalan gitu, dan saat itu membaik dengan istirahat. Nyeri terasa berat di dada kiri, kemudian seperti tertindih, dengan vaskor waktu itu digambarkan oleh pasien sekitar 8-9. Keluhannya juga disertai dengan mual dan muntah 2 kali dan keringat dingin.
dan nyeri dadanya ternyata semakin lama semakin tidak membaik dengan istirahat, hingga akhirnya pasien memeriksakan diri ke rumah sakit perujuk. Kurang lebih pasien tiba di rumah sakit perujuk 1 jam setelah onset atau awitan dari nyeri dada yang paling pertama. Kemudian di sana dirasakan nyeri dada masih menetap dengan gambaran seperti tertindih di dada sebelah kiri dengan VAS-skor 7 disertai dengan nyeri. Lalu dilakukan pemeriksaan dasar di IGD dengan didapatkan tekanan darah 92/59 mm raksa dengan heart rate 81, respirasi rate 20, dengan saturasi oksigen yang masih dalam batas normal. Pasien sehat itu pemeriksaan fisik dikatakan tidak ditemukan kelainan, dilakukan pemeriksaan EKG dan dikatakan adanya sebuah STEMI anterior sehingga loading dual antiplatelet berupa aspilet 320 mg dan clopidogrel 300 mg. Pasien kemudian diputuskan untuk dilakukan terapi fibrinolysis dengan gen streptokinase 1,5 juta unit selama kurang lebih durasi 1 jam dan tidak ada event selama fibrinolysis berlangsung. Namun sayangnya pasca dilakukan fibrinolysis ternyata nyeri dada pasien tidak ada periode remisi sama sekali. Nyeri dada masih dirasakan di fase 4. Pasien akhirnya dengan konsep ongoing iskemia dan fake fibrinolysis, pasien kemudian direncanakan rujuk ke RSS untuk dilakukan tindakan rescue PCI, Prof. Hingga akhirnya pasien tiba di rumah sakit Sarjito itu sekitar pukul 18.00, kemudian mengeluhkan nyeri dada masih tertindih dan terasa berat, dan VAS-skor masih sama di sekitar VAS 4 dengan keluhan tambahan lainnya berupa mual. Pada pasien tidak kami temukan riwayat serangan jantung sebelumnya, namun memang pasien ini merupakan orang dengan penyakit diabetes mellitus yang dirasakan sudah lebih dari 5 tahun dengan pengobatan rutin glimepirid 1 kali 2 mg. Untuk anamnesis kami sampaikan demikian, Prof. Jadi dari apa yang Anda temukan pada anamnesis ini, Anda berpikir ada masalah apa pada pasien ini? Pada pasien ini keluhan utama berupa nyeri dada, Prof. Iya. Jadi yang kami pikirkan adalah yang pertama, apakah nyeri dadanya mengarah ke sebuah tipikal angina chest pain atau non, itu dulu yang paling pertama, Prof. Sehingga kami lanjut mencari clue-clue itu melalui anamnesis yang sudah dipaparkan di sini, Prof. Ya, jadi diagnosa yang Anda bisa tegakkan pada anamnesis ini apa? Diagnosis dari anamnesis ini adalah Cerita mereka, ya, ceritanya dia sampai Anda simpulkan ya, Prof, ya. Iya. Dengan saat ini adalah kemungkinan ke arah akut coronary syndrome, Prof. akut coronary syndrome. Apakah Anda sudah kira-kira berani mengatakan salah satu daripada akut coronary syndrome atau masih belum yakin bahwa itu merupakan salah satu daripada akut coronary syndrome? Yang jika langsung menebak salah satunya belum bisa, Prof, karena masih membutuhkan pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan rekam jantung, Prof. Iya, tapi data-data yang tadi Anda dapatkan dari rumah sakit lain kan ada. Oh iya, iya, Prof. Apa saja yang Anda dapatkan dari rumah sakit lain? Tadi yang data yang kami dapatkan dari anamnesis secara via telepon dan operan itu berupa setibanya di sana, klinis setibanya di sana, tanda vital di sana, dan juga gambaran rekaman jantung di sana, Prof. Ya, terutama kelihatannya sudah ada tindakan fibrinolysis. Oh iya, betul, Prof. Ya kan?
Jadi itu sudah memastikan bahwa ini adalah ST elevasi dan mestinya ya. Ya, Kalau Prof. tidak kan kita tidak bisa, mereka kan tidak akan melakukan itu, ya kan? Jadi diagnosa yang Anda bisa tegakkan dari anamnesa yang tadi itu sebetulnya sudah bisa langsung mengarah STEMI, ya kan? Betul, Prof. Nah, artinya bukan hanya akut coronary syndrome, bahkan Anda bisa tambahkan bahwa itu dalam kondisi kegagalan daripada fibrinolysis yang sudah dilakukan. Lalu apa data yang lain yang Anda dapatkan apa selain dia punya STEMI yang failed fibrinolysis? Apakah ada riwayat yang lain atau ada risiko yang lain atau apa? Yang kami dapatkan faktor risiko yang bisa kami kaitkan dengan kondisi pasien saat ini adalah pasien merupakan penderita diabetes mellitus, Prof, Ya, yang sudah diidap sejak lebih dari 5 tahun terakhir dengan pengobatan rutin glimepiride 1 kali 2 mg, Prof. ya. Jadi dari anamnesa Anda juga sudah bisa menegakkan diagnosa diabetes sebetulnya. Perkara nanti setelah selesai semuanya tidak benar ya kita koreksi. Ya. Jadi kita menyimpulkan pasien ini adalah pasien STEMI dengan diabetes mellitus. Yang lain tidak ada lagi. Sepenggalian kami kepada pasien disangkal oleh pasien. Ya, jadi hanya itu aja ya. Tidak ada komplikasi lain, tidak ada penyakit yang lain selain diabetes. Oke, lalu pemeriksaan yang Anda lakukan, Anda mendapatkan apa? Izin melanjutkan pemeriksaan Ya. fisik, Prof. Dari pemeriksaan fisik awal yang kami dapatkan, pasien datang dengan kondisi komposmetis dengan tanda vital awal yang kami dapatkan berupa tekanan darah 120/75 dengan suhu 36 derajat Celcius, denyut nadi 91 kali per menit dengan laju pernapasan 16 kali per menit. Dari pemeriksaan fisik kami dapatkan dalam batas normal. Tidak kami temukan kelainan dari pemeriksaan fisik head to toe, Prof. Sementara itu untuk pemeriksaan luarnya, Prof. Jadi fisik diagnostik Anda tidak dapatkan data apa-apa sama sekali ya. Dengan sendirinya maka apakah Anda tetap mendiagnosa seperti yang tadi atau ada perubahan atau ada pengurangan? Sementara masih kami dengan diagnosis awal yang kami dapatkan tadi, Prof. Ya, betul. Itu yang namanya diagnosis kerja. Ya, jadi tiap kali kita melakukan suatu aksi pada pasien, itu mesti harus disimpulkan terutama masalah, yang kedua adalah diagnosis kerja, ya kan? Dari fisik diagnostik kita tidak dapat menambahkan apa-apa sama sekali dan tidak bisa menggarisbawahi juga kejadian dari anamnesa, ya kita tetap sama dengan apa yang kita dapatkan dari anamnesa. Lalu Anda apa yang Anda lakukan? Kami lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, Prof. Apa itu? Pemeriksaan EKG, Prof. Oke, Pemeriksaan EKG. kita lihat apa yang Anda dapatkan. Baik, Prof. Izin mungkin dari akhir sifatnya serial, kami memaparkan EKG yang ditampilkan terlebih dahulu dari rumah sakit Perucuk nih, Prof. Dari rumah sakit Perucuk, berikut EKG yang ditampilkan ini pada saat pemberian awal dari stepokinase sebelum memulai, itu memang didapatkan sinus hitam dengan normoaksis, kemudian didapatkan ST elevasi pada T2, T3 yang memenuhi kriteria untuk ST elevasi STEMI, Prof.
Kemudian EKG berikutnya. EKG berikutnya oleh perujuk dilakukan EKG pada menit ke-30 durasi pemberian fibrinolysis, Prof. Di sini kurang lebih didapatkan EKG yang masih sama, sinus hitam juga, Prof. Dengan gambaran yang ST elevasinya sudah mulai menurun dibandingkan dengan EKG yang paling pertama tadi, terutama di V2, V3. Kemudian ternyata di menit ke-60 fibrinolysis, di akhir-akhir fibrinolysis, ternyata ST elevasinya nampak muncul kembali, Prof, terutama di V2, V3. Kemudian pasien ini dengan kondisi sedemikian ini dan juga dengan keluhan nyeri dada yang menetap dikonsep sebagai sebuah VET fibrinolysis. Tiba di IGD kami dengan kondisi yang masih juga mengeluhkan nyeri dada yang nyata, khas angina di fase 4 dengan EKG yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria turun lebih dari 50% dibanding EKG awal yang paling tertinggi. Namun karena adanya nyeri dada yang kami hubungkan sebagai ongoing iskemia, kami juga setuju pasien ini kami konsep sebagai VET fibrinolysis dilihat dari EKG dan juga klinisnya, Prof. Ya, jadi kalau Anda simpulkan ada penurunan daripada elevasi ST, ya kan? Ya, Bro. Lalu ada juga keluhan nyeri dada. Ya, Bro. Kalau menurut Anda ini berhasil nggak sebetulnya fibrinolisisnya? Jika dimasukkan dengan pada kriteria successful fibrinolysis, maka nyeri dada harus remisi dan juga ada penurunan ST elevasi lebih dari 50%, Prof. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi pasien ini masih nyeri dada, pasnya memang masih cukup tinggi di 4, walaupun dengan ST elevasi yang turun kurang lebih dari 50%, Prof. Jadi kesimpulan Anda Kesimpulannya adalah VET fibrinolysis, Prof. fail ya, atau Fail. fail ya, jadi ini gagal. Lalu apalagi yang Anda lakukan? Baik, yang kami lakukan di IGD waktu itu, Prof, kebetulan karena memang saat itu dalam proses perawatan di sana dan juga di kami ada cukup waktu dan kebetulan diperiksakan troponin dan keluar setelahnya, Prof. Kami dapatkan data pendukung dengan HS troponin sebesar 17.784, Prof. Ya, apalagi? Kemudian kami lakukan pemeriksaan laboratorium lainnya dengan hasil adanya peningkatan SGOT, SGPT, Prof. Kemudian dengan hasil laboratorium DLO yang masih dalam batas normal, Prof. Ya, peningkatan SGOT, SGPT itu mendukung atau tidak? Pikiran kami yang kami kaitkan berhubungan dengan adanya iskemia dari otot, Prof, dari otot muscle. Iya, sebetulnya kalau iskemia tidak akan meningkatkan enzim daripada transaminase, ya kan? Kalau enzim itu keluar, pasti ada paling tidak injury, paling tidak peradangan atau nekrosis. Ya. Kalau cuma iskemi tidak akan naik. Sama dengan jantung, ya. Kalau jantung hanya iskemik, mestinya transaminase tidak akan keluar. Jadi kalau ini SGOT-nya berapa itu?
FOT-nya 490, Prof. Berarti naik Naik, Prof. tinggi sekali, ya kan? Iya, Prof. Berarti tidak sekedar iskemia itu, memang ada nekrosis, ya. Dan ini mendukung adanya suatu infark miokard. Ya. Lalu SGPT-nya GPT-nya belum meningkat signifikan. berapa? 65. Iya. Jadi kalau Anda mendapatkan SGOT jauh lebih tinggi daripada SGPT, pikiran kita memang jantung sebetulnya, ya kan? Tapi kalau Anda dapatkan SGPT jauh lebih tinggi daripada SGOT, biasanya kita berpikir ke gangguan fungsi hepat biasanya. Jadi memang dua-dua diperiksa dan memang menuju ke arah jantung semua itu. Ya. Apakah Anda tidak tertarik untuk melaporkan gula darah? Tertarik, Prof. Ya, makanya itu. Jadi tiap kali Anda menunjukkan sesuatu gangguan, pasti Anda akan cek gula darahnya berapa, ya kan? Tadi kan sudah didiagnosa diabetes. Iya, betul, Prof. Nah, makanya apa yang Anda dapatkan gula darah? Kami dapatkan gula darah sewaktu pasien di 181, Prof. 181. Lalu apa kesimpulan Anda? Kesimpulannya, pasien dengan diabetes gula darah terkontrol, Prof. Iya, jadi memang terkontrol ya, karena masih di bawah 200 ya. Lalu ada lagi yang mau dilaporkan selain gula darah sama SGOT, SGPT tadi dan troponin yang mungkin menarik buat Anda dari labnya? Dari kreatinin, Prof. Kenapa kreatinin? Kreatininnya sebenarnya masih dalam batas normal. Kami cekkan untuk kebutuhan terkait dengan kontras yang akan digunakan selama prosedur. Menurut Anda masih normal? Masih normal. Berarti kan tidak perlu dilaporkan, ya kan? Betul. Kecuali kalau tidak normal dan tidak ada riwayat sama sekali ke arah sana. Yang penting hanya enzimatik daripada jantung dan gula darah, karena memang dua hal ini yang dikeluhkannya. Oke, lalu apa yang Anda lakukan? Kami kemudian ada data penunjang lain terkait dengan ronsen torak, Prof. Dari gambaran ronsen torak yang kami dapatkan, jantung dalam ukuran yang normal, dalam batas normal. Kemudian kesan ini apa? Kalau dari sini kesannya seperti intercostal spatiumnya melebar, Prof. Atau mungkin perasaan saya karena di zoom tapi rasa-rasanya melebar, Prof. SIC, lebar interspatium costalis, mungkin mengarahkan apakah kecurigaan ke arah PPOK karena bentuk jantungnya juga teardrop dengan hipereretit dari lung. Tapi memang untuk saat ini tidak ada klinis yang mendukung ke arah sana dari riwayat pasien, Prof. Ya, kalau Anda lihat orangnya, kelihatannya gimana tubuhnya? Apakah dia tubuhnya emfisematus kali? Pada pasien ini memang tampak kurus dengan berat badan yang sekitar 50-an, Prof, dengan tinggi di 170-an. Jadi kesannya seperti kurus, tapi untuk dada yang berbentuk tong dengan pulse slip breathing, blue water gitu-gitu kami tidak mendapatkan pada kalau pasien. saya lihat, saya merasa itu tidak masalah. Kelihatannya tidak ada masalah apa-apa. J, Prof. Interkostalnya juga tidak apa-apa. Jadi jantungnya juga baik, cuma kelihatannya X-ray-nya terlalu kuat ya, jadi
eh, apa namanya, jaringan paru-parunya jadi nggak begitu kelihatan itu. Tapi apapun kita tidak dapat informasi lain tambahan maksud saya untuk pasien ini. Oke, lalu apa yang Anda dapatkan lagi atau mau dilaporkan lagi? Dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, hanya demikian yang kami lakukan di IGD, Prof. Ya, lalu diagnosa kerja yang Anda dapatkan tetap sama, tambah, atau kurang? Diagnosa kerja yang kami dapatkan menjadi berubah, Prof. Ya, Menjadi sekarang lebih, dengan segala data penunjang menjadi tegak STEMI anterior dengan onset 7 jam dengan gilip 1 post-fibrinosis pada onset 1 jam. Yang mungkin awalnya kalau dari data anamnesis tadi baru kami pikirkan STEMI, belum tahu lokasi dan ya, letaknya di mana. ya, sama diabetes ya. Iya, Kan ada, benar, Prof. iya. Ya, itu yang namanya diagnosis kerja. Ya, jadi tiap kali kita harus menyimpulkan, dan ternyata dari pemeriksaan tambahan EKG dan apa namanya lab, Anda simpulkan sebagai diagnosis kerja yang terakhir. Ya. Lalu apa yang Anda kerjakan? Baik, Prof, saat itu di IGD, karena memang kondisi pasien sudah stabil dengan hemodinamik stabil, tidak banyak intervensi yang kami lakukan. Kami lalu melakukan konsultasi untuk pengajuan untuk dilakukan tindakan rescue PCI pada pasien, yang waktu itu langsung disetujui oleh konsulen, Prof. Ya, Pasien kemudian dilakukan tindakan rescue PCI di Cath Lab Sarjito, Prof. dan sudah dilakukan ya. Sampun, Prof. Kapan? Gitu. Tadi malam, Prof. Tadi malam. Kita datangnya kan sekitar jam 18, Waktu pasien datang jam berapa? sekitar jam 18. Waktu datang ke Sarjito jam 18. Oke, Prof, jam 18. Lalu dikerjakan itu PCI jam berapa? Dikerjakan PCI-nya, izin kami cek, Prof. Waktu itu dikerjakan PCI-nya untuk Bapak Ali Mansur Nah, di sekitar pukul 19, Prof. datangnya jam berapa tadi? Jam 18, Prof. Dikerjakan dan 19. Iya, selesai di jam Berarti 1 jam ya? 1. Berarti betul, Prof. Iya, 1 jam lumayan tuh. Cepat sekali. Ya. Oke, Prof. Oke, lalu apa yang bisa Anda laporkan dari tindakan itu? Dari tindakan Bapak Ali Mansur, kami dapatkan pasien ini dengan kesimpulan CAD1VD, di mana ditemukan lesi pada gambaran ini adalah small vessel di proximal hingga distal diffuse disease di LAD, Prof, dengan TIMI 3 flow yang secara kongruen, sejalan dengan diagnosis kerja kita di awal tadi dengan STEMI anterior, Prof. Namun memang yang di sini adalah TIMI flow-nya didapatkan sudah TIMI 3 flow, di mana menyatakan bahwa fibrinolytik yang dilakukan oleh perujuk sebenarnya sudah berhasil untuk membuat aliran di LAD sampai ke distalnya, Bro. Iya. Lalu kesimpulan yang Anda bisa utarakan pada kasus ini, yang mungkin Anda bisa menyimpulkan lah. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari kasus ini bahwa
di awal untuk menegakkan diagnosis itu kita tetap harus berdasarkan apa yang kita temukan, Prof. Jadi ketika memang klinisnya menunjukkan masih nyeri dada dan memang belum memenuhi kriteria untuk successful fibrinolysis, maka kita sebagai dokter menegakkan diagnosis kan berdasarkan apa yang memang ada di depan kita. Meskipun pada akhirnya ternyata setelah dilakukan koronangiografi didapatkan TIMI 3 flow menunjukkan bahwa fibrinolysis berakhir, maka itu memang sebuah perkara lain yang memang tidak bisa mengganggu keputusan kita di awal. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Anda bisa simpulkan. Yang kedua, Mungkin yang terpikir pada Anda. yang kedua, sementara belum terpikir. Tidak ada, ya. Jadi hanya Anda akan berpegang pada apa yang Anda dapatkan dan Anda mengerjakan apa yang perlu Anda lakukan. Ya. Iya, Prof. Tapi sebenarnya yang kedua yang penting adalah bahwa katakanlah berhasil tidaknya suatu tindakan fibrinolysis memang tidak bisa langsung sebenarnya, ya. Hingga bisa terlambat beberapa lama. Saya tidak tahu apa ada hubungannya dengan diabetes, karena diabetes kadang-kadang akan berubah pula juga. Tapi ini satu tanda yang baik sekali bahwa TMI itu dengan tindakan fibrinolysis itu tidak bisa langsung membaik. Dan apa yang kita lakukan itu sebenarnya sudah betul, ya. Yang penting adalah keselamatan, keamanan dari pasien, ya. Jadi kalau ternyata itu sudah berhasil, ya alhamdulillah, ya. Kalau tidak, ya kita akan melakukan lagi, ya. Saya kira baik sekali, ya. Ada lagi yang mau Anda laporkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Cukup, ya. Kalau cukup, sudah, saya kira kita mulai yang dulu aja, ya. Jadi kita mulai lebih awal berbaca, ya. Jadi kita nanti berhenti jam 9 kurang seperempat. Oke, ya. Baik. Izin saya, Prof, wonten Dr. Hana pengampung kedua, Dok. Mungkin ada tambahan, Dok. Matur nuwun, Prof, izinkan melanjutkan ke agenda ilmiah kedua, yaitu laporan kasus kardiovaskular 1 oleh Dr. Fani dengan judul Tantangan Terapi Antitrombotik Perioperatif pada Pasien Infark Miokard Akut Non-ST Elevasi fase akut yang mengalami bedah ortopedi. Recording stopped. Kepada Dr. Fani, waktunya 15 menit, kami persilahkan. Selamat pagi, Profesor Dr. Bambang Irawan SPPD SPJP Konsultan, kemudian untuk Dr. Med Dr. Putrika Prastuti Gratanggarini SPJP Konsultan, dan rekan PPDS. Terima kasih untuk kesempatannya pada Recording in pagi hari progress. ini. Fani Nugrawijaya untuk dapat membawakan laporan kasus kardiovaskular klinik 1 dengan judul Tantangan Terapi Antitrombotik Perioperatif pada Pasien Infark Miokard Akut Non-Elevasi Segmen ST Fase Akut yang menjalani bedah ortopedi yang bersifat time sensitif. Untuk pendahuluannya, yaitu pada setiap tahun terdapat 300 juta operasi besar, dan dari penelitian oleh Azazkari et al. Itu didapatkan bahwa dari 265 pasien dengan rata usia 73 tahun yang menjalani operasi non-kardiak itu menunjukkan bahwa insidensi MACE dalam 30 hari pasca operasi mencapai 15%, dan penyakit jantung koroner ditemukan sekitar pada 18 pasien yang menjalani operasi ini. Seringkali pasien dengan PJK itu sering mendapatkan terapi antiplatelet ganda ataupun antikoagulan. Dan pada laporan kasus ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana pendekatan terapi antitrombotik perioperatif pada pasien pasca SKA yang menjalani operasi non kardiak. Untuk ilustrasi untuk kasusnya, di sini
atas nama Nyonya HW, usia 77 tahun. Awalnya datang ke IGD RS Perju tanggal 28 Oktober 2025 jam 13.30. Pasien datang ke IGD RS Perju dengan keluhannya luka terbuka pada kaki kanan setelah KLL. Saat itu pasien belum mengeluhkan nyeri dada. Kemudian saat itu pasien diputuskan untuk dirawat inapkan di Rumah Sakit Perju. Dan pada saat 1 hari setelah perawatan, pada sore hari di jam 16.40, pasien mengeluhkan berdebar dan juga nyeri dada kiri. Dan saat itu dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan nadi 160 kali per menit dan sempat diberikan terapi antimiodaron, dan kemudian pasien diputuskan untuk dilakukan rujuk ke Rumah Sakit Sarjito. Tanggal 29 Oktober 2025, jam 21.50, pasien itu tiba di Rumah Sakit Sarjito dengan keluhan nyeri dada kiri dengan skala 2 dan dengan sesak nafas. Namun saat itu pasien tidak mengeluhkan berdebar. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulunya, riwayat serangan jantung sebelumnya disangkal, riwayat sesak nafasnya disangkal, riwayat stroke ataupun penyakit ginjal juga disangkal. Untuk faktor risiko daripada pasien memang memiliki riwayat hipertensi lebih dari 10 tahun namun tidak berobat rutin. Dan pasien juga memiliki faktor risiko menopause. Kemudian dari pemeriksaan fisik di IGD Rumah Sakit Sarjito, di sini didapatkan tekanan darah di 108/61 dengan nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat, dengan respiratory rate-nya 20 kali per menit dengan saturasi 98% room air. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang bermakna, itu dari pemeriksaan fisik dari jantungnya, itu didapatkan kardiomegali dan juga untuk murmurnya tidak ada. Kemudian dari pemeriksaan fisik ekstremitas itu didapatkan edema tungkai kanan yang berkaitan dengan fraktur terbuka yang dialami pasien. Di sini juga didapatkan tampak luka dorsal pedis dextra dengan ukuran 13 kali 4 cm yang sudah dijahit, dan juga didapatkan luka pada posterior lateral pedis dextra dengan ukuran 15 kali 2 yang sudah dijahit dengan kontaminasi tingkat sedang. Kemudian berikut merupakan EKG. Ini adalah EKG IGD RS Perujung pada tanggal 28 Oktober 2025 pukul 13.36 pada saat pasien datang ke IGD RS Perujung. Di sini masih didapatkan irama sinus dengan laju 100 kali per menit, dan memang ada ST elevasi pada segmen ST pada sadapan V2 sampai V6 1 AVL, namun pada saat itu pasien tidak ada mengeluhkan nyeri dada. Kemudian ini merupakan EKG RS Perujung tanggal 29 Oktober 2025. Di sini pada saat pasien mengeluhkan nyeri dada dan juga berdebar. Di sini didapatkan irama fibrilasi atrium dengan laju ventrikel 160 kali per menit dengan aksis jantung masih normal dan didapatkan inversi gelombang T. Kemudian untuk EKG yang ketiga, yaitu ini adalah EKG IGD Rumah Sakit Sarjito pada saat pasien sampai di IGD RS Sarjito. Di sini didapatkan dengan irama sinus dengan laju 80 kali per menit dengan inversi gelombang T pada sadapan V3 sampai V6 23 AVF. Ini merupakan perbandingan ketiga EKG pada pasien. Kemudian untuk laboratorium pasien di IGD RSS, untuk hasil yang bermakna yaitu angka leukosit yang meningkat di 17.900 dengan predominansi segmen neutrofil yaitu 81%. Kemudian di sini juga didapatkan peningkatan SGOT di 156 dan peningkatan HS troponin T di 957. Kemudian dari pemeriksaan penunjang yaitu ronsen toraks, di sini didapatkan untuk gambaran pulmu masih dalam batas normal, namun untuk gambaran core-nya didapatkan kardiomegali dengan pembesaran bilik kiri dengan ada tampakan aortosklerosis. Kemudian pasien juga dilakukan ronsen pedis dextra. Di sini didapatkan adanya suatu fraktur incomplete cuneiform pada medial dextra, pedis dextra, dan didapatkan dislokasi sendi metatarsal falang 1 dan 2 kanan disertai dengan fraktur avulsi basis tulang falang proksimal digiti 2 pedis dextra. Kemudian akhirnya pasien didiagnosis dengan STEMI, gilip 1 high risk, dan juga dengan paroxysmal AF, hipertensi on terapi yang sudah diterapi saat di RS Perujung, kemudian open fraktur dislokasi metatarsophalangeal joint second right 2, kemudian dengan problemnya adalah leukositosis related infection dan beta related ischemia. Kemudian plan di IGD saat itu pasien diputuskan untuk dilakukan strategi konservatif dan pasien dikonsulkan ke TS bedah ortopedi. Saat itu pasien direncanakan untuk dilakukan debridement dan ORIF saat perawatan. Kemudian untuk manajemen antitrombotik pada pasien, di sini pada
di IGD RS Sarjito, pasien diberikan terapi dengan DAPT loading, yaitu loading clopidogrel 300 mg dan loading aspilat 160 mg, dan diberikan IV parenteral anticoagulation, yaitu dengan unfractionated heparin 600 unit per jam. Kemudian pada keesokan harinya, pasien diberikan terapi maintenance-nya dengan SAPD, yaitu aspilat 1 kali 80 mg, dan penundaan diberikannya clopidogrel terkait pasien direncanakan operasi, dan masih melanjutkan untuk UFH atau antikoagulan IV parenteralnya. Kemudian pada tanggal 2 November 2025, H-1 operasi, aspirat sempat ditunda dan untuk UFH-nya di stop pada pukul 23.59. Pada hari H operasi, setelah operasi, pasien diputuskan dilanjutkan pemberian aspirat, dan pada 1 hari setelah operasi, pasien diberikan dengan DAT, yaitu dengan aspirat 1 kali 80 dan warfarin 1 kali 1 mg. Untuk pembahasannya, yaitu untuk pada kasus ini pasien didiagnosis dengan sindroma koroner akut, di mana sindroma koroner akut itu sendiri adalah suatu spektrum kondisi pasien di mana mengalami perubahan gejala ataupun tanda klinis baru. Pada pasien ini dengan keluhan sempat berdebar dan juga nyeri dada, kemudian dengan atau tanpa perubahan pada EKG 12 hadapan, dan pada pasien ini terjadi perubahan signifikan pada EKG, dan pada EKG pada IGD RS Sarjito itu bisa dilihat adanya T inversi yang dalam. Kemudian dan juga dengan ataupun tanpa peningkatan akut kadar enzim jantung, di mana di sini pada pasien diperiksa HS troponin T yang didapatkan meningkat, sehingga pasien didiagnosis dengan NSTEMI kilip 1 yang kemudian dilakukan stratifikasi risiko, didapatkan stratifikasi risiko tinggi atau high risk. Sesuai dengan rekomendasi ESC, pada pasien NST-ACS dengan stratifikasi risiko high risk, itu dengan kelas rekomendasi 1 seharusnya dilakukan inpatient invasive strategi. Namun pada kasus ini, pasien diputuskan untuk dilakukan konservatif strategi, mempertimbangkan pasien rencana operasi pada saat perawatan. Untuk manajemen antitrombotik pada SKA, di sini untuk rekomendasi manajemen antiplatelet pada SKA itu sendiri, untuk sesuai dengan rekomendasi daripada AHA, di mana pada pasien ACS disarankan pemberian DAPT dengan P2Y12 inhibitor in addition to aspirin. Dan di sini rekomendasi spesifik in hospital management in patient with NST ACS, yaitu pada pasien ini, pada pasien NST ACS yang di manage secara konservatif, itu sebenarnya direkomendasikan pemberian P2Y12 inhibitor dengan ticagrelor. Namun pada rekomendasi ESC itu itu mempertimbangkan apakah pasien yang dilakukan terapi hanya dengan terapi medis pada pasien ACS, itu kita melihat untuk risiko perdarahannya, di mana pada pasien ini karena dengan pasien post trauma dengan risiko perdarahan yang tinggi, itu direkomendasikan pemberian dengan aspirat dan clopidogrel, dan pada kasus yang kita temui itu pasien sudah diberikan dengan aspirat dan clopidogrel. Kemudian untuk rekomendasi pemberian antikoagulan pada SKA, yaitu pada pasien ini yang tidak dilakukan invasif strategi. Di sini sesuai dengan rekomendasi AHA, di mana bisa diberikan fondaparinux ataupun enoxaparin in alternatif terhadap UFH, sehingga UFH pun masih direkomendasikan, dan pada kasus ini diberikan UFH 600 unit per jam. Kemudian pada pasien ini setelah dilakukan tata laksana untuk SKA-nya, pasien direncanakan untuk operasi, di mana pasien mengalami fraktur terbuka yang sehingga pasien direncanakan untuk dilakukan operasi debridement dan open reduction internal fixation atau ORIF, di mana operasi ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensinya, itu termaksud pada operasi yang time sensitif, di mana operasi ini harus segera dilakukan karena jika harus segera dilakukan karena terdapat risiko untuk apakah kehilangan anggota gerak, fungsi organ, ataupun peningkatan risiko komplikasi, seperti pada kasus ini bisa berisiko untuk terjadi sepsis yang bersifat time sensitive atau time dependent.
Kemudian pada pasien pasca SKA yang akan menjalani operasi, selain kita melihat tingkat urgensi daripada operasinya, kita juga harus melihat bagaimana risiko perdarahan dan juga risiko trombosis pada pasien. Risiko perdarahan yang dimaksud di sini adalah risiko perdarahan yang berkaitan dengan non-cardiac surgery yang akan dilakukan oleh pasien, di mana pada pasien ini termaksud pada risiko termasuk pada operasi dengan resiko perdarahan tinggi. Kemudian untuk resiko trombosisnya itu kita apakah pasien ini termasuk pada resiko trombosis tinggi di mana pasien mengalami SKA kurang dari 3 bulan. Kemudian untuk sesuai dengan guideline ESC, kita bisa dilihat di sini bahwa pada pasien dengan dual antiplatelet terapi, untuk step pertamanya kita mengakses risiko perdarahan pada pasien. Dan pada pasien ini merupakan pasien dengan merupakan operasi dengan risiko tinggi. Kemudian setelah kita mengakses risiko perdarahan, kita mengakses lagi risiko trombosis yang pada pasien, di mana pasien ini karena baru saja mengalami SKA yaitu kurang dari 3 bulan, pasien masuk pada high thrombotic risk. Kemudian kita melihat apakah operasi ini itu merupakan operasi yang bersifat time sensitif, di mana ketika pasien ini bisa dilakukan operasinya itu tidak bersifat time sensitif, itu kita bisa memilih untuk menunda operasi. Namun pada pasien ini karena termaksud pada time sensitive non-cardiac surgery, pasien tetap harus dilakukan operasi dan di mana direkomendasikan untuk sebenarnya dilanjutkan pemberian aspirin dan juga bisa dipertimbangkan bridging dengan GPI ataupun cangrelor. Di sini untuk bridging terapi antiplatelet itu merupakan suatu strategi transisi sementara dengan agen antiplatelet intravena pada pasien yang membutuhkan terapi DAPT. Strategi ini digunakan pada pasien yang dianggap memiliki risiko trombosis tinggi sehingga tidak bisa menghentikan DAPT, namun pasien juga harus menjalani operasi sehingga tidak dapat ditunda dengan risiko perdarahan yang tinggi, sehingga juga tetap diperlukan interupsi dari antiplatelet, di mana untuk agen-agen yang bisa digunakan di sini ada 3, yaitu dengan cangrelor, yaitu P2Y12 inhibitor intravena, ataupun bisa dengan GPI atau G2B3A inhibitor, yaitu dengan FTV datif dan tirofiban. Kemudian untuk manajemen antitrombotik pada pasien ini, itu dilihat bahwa H-5 operasi pasien sudah dilakukan penundaan pemberian clopidogrel, kemudian pada H-1 operasi pasien aspiratnya ditunda dan UFH-nya di stop pada pukul 23.59, kemudian pada saat setelah hari H setelah operasi segera dilanjutkan aspirat 1x80. Kemudian pada pasien ini selain diberikan antiplatelet, pasien juga diberikan antikoagulan, di mana indikasinya yaitu pasien dengan paroksismal AF dan saat kami assess pasien dengan CATVA-nya 4, sehingga pasien memang merupakan kandidat untuk diberikan antikoagulan. Sesuai dengan rekomendasi ESC mengenai ACS, pada pasien ACS dengan indikasi pemberian oral antikoagulan itu sebenarnya ada bisa diberikan default strategi dengan triple antitrombotic regimen, yaitu dengan NOAC ditambah dengan DAPT selama 1 minggu, yang kemudian akan dilanjutkan dengan DAT yaitu NOAC ditambah SAPT selama 6 bulan sampai 12 bulan tergantung dari risiko perdarahan. Namun dari rekomendasi ESC pada guideline AF itu sebenarnya bukti untuk pasien pasca ACS yang ditangani tanpa revaskularisasi itu masih terbatas pada pasien yang dengan indikasi OAC, yaitu pada pasien AF. Nah, di sini bisa dilihat di sini bahwa bisa dipertimbangkan pemberian langsung diberikan dengan DAT, yaitu OAC ditambah dengan P2Y12 inhibitor selama 6 sampai 12 bulan yang kemudian nanti dilanjutkan dengan OAC only, di mana
pada pasien kami diputuskan untuk diberikan dengan DAT, yaitu warfarin 1 kali 1 mg dan juga dengan aspirin. Untuk penelitian antiplatelet yang digunakan itu sebenarnya masih terbatas, sehingga karena kebanyakan penelitian itu menggunakan clopidogrel, maka dari rekomendasi ESC itu menggunakan clopidogrel. Kemudian untuk kesimpulannya, yaitu kasus yang kami angkat ini menggambarkan kompleksitas tata laksana pasien wanita usia 77 tahun yang didiagnosis dengan imanes yang dalam waktu bersamaan memerlukan operasi ortopedi yang bersifat time sensitif. Strategi individual berbasis risiko terutama pada pasien pasca SKA, lansia dan komorbid seperti fibrilasi atrium paroksismal. Pada pasien ini keputusan klinis diarahkan untuk menghentikan sementara penghambat P2Y12, mempertahankan antikoagulan parenteral serta melanjutkan kembali antitrombotik setelah hemostasis pasca operasi tercapai. Temuan kasus menegaskan bahwa pasien dengan kebutuhan operasi time sensitif pasca SKA itu memiliki profil risiko ganda, yaitu risiko trombosis dan juga risiko perdarahan, sehingga itu ini membutuhkan koordinasi erat antara tim kardiologi, anestesi dan juga bedah untuk mencapai hasil klinis yang optimal. Terima kasih, mohon asupan. Terima kasih Dr. Fani atas pemaparan kasusnya yang cukup komprehensif. Kami lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk nanya pertama kepada Dr. Idri, kami persilakan. Sebelum ada Harus dari atas hapus dulu. Kowe. Apa ini? Kenapa? Jangan video lagi, ntar guys. Terima kasih pada semua. Selamat kepada Dr. Fani atas presentasi laporan kasus perdananya. Mungkin yang ingin ditanyakan adalah pada pasien ini indikasi pemberian antikoagulan oralnya kenapa penggunaannya dengan warfarin. Jadi jika semisal pasien kedepannya membutuhkan operasi lagi, bagaimana manajemen antikoagulan tersebut? Saya terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Randy untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk indikasi pemberian antikoagulan pada pasien ini itu karena pasien memang seperti yang tadi kita lihat, pasien mengalami episode paroxysmal atrial fibrillation yang dimana skor CHADVA-nya itu 4, dimana untuk indikasi terapi antikoagulan pasca SKA yaitu pada pasien AF paroxysmal, persisten ataupun permanen dengan skor CHADVA yang lebih sama dengan 2, ataupun pada pasien dengan katup jantung mekanik ataupun pasien dengan riwayat venous thromboembolism ataupun riwayat PE, di mana pasien ini tadinya itu diberikan dengan warfarin 1 kali 1 mg. Sebenarnya itu direkomendasikan bisa dipertimbangkan lebih direkomendasikan diberikan dengan NOAC. Namun karena keterbatasan biaya JKN sehingga pasien diberikan dengan warfarin 1 kali 1 mg. Nah, kemudian untuk manajemen antikoagulan perioperatif semisal pasien nantinya akan dilakukan operasi, itu bisa dilihat pada bagian ini, yaitu sebenarnya sama seperti manajemen antiplatelet perioperatif. Yang pertama, itu kita menilai untuk risiko perdarahan berdasarkan dari non-cardiac surgery yang akan
dijalani oleh pasien sesuai dengan yang tabel tadi yang sempat saya tampilkan. Apakah pasien itu masuk pada minor bleeding risk, low bleeding risk, ataupun high bleeding risk. Kemudian ketika pasien itu tidak masuk dalam high bleeding risk, ketika pasien itu diberikan dengan VKA itu direkomendasikan dengan kelas rekomendasi 1 itu sebenarnya karena dia tidak resiko perdarahan tinggi, itu bisa dilanjutkan operasinya dengan tetap diberikan VKA, namun dengan lower level of INR. Kemudian ketika pasien itu diberikannya itu dengan NOAC, itu direkomendasikan boleh ditunda sementara atau dengan short interruption. Nah, kemudian jika misalnya pasien itu ternyata masuk pada kelompok operasi non kardiak dengan risiko perdarahan yang tinggi, itu kita nilai lagi untuk risiko trombosis pada pasien, di mana untuk risiko trombosis pada pasien itu dibagi menjadi 2, apakah pasien itu dengan mechanical heart valve ataupun pasien dengan selected dengan very high thromboembolic risk, di mana resiko tinggi thromboembolik itu didefinisikan dengan apakah pasien itu baru saja stroke dalam 3 bulan ataupun pasien dengan resiko tinggi recurrency VTE seperti pada pasien dengan defisiensi antitrombin 3 ataupun defisiensi protein C dan protein S, ataupun pada pasien dengan LV apex thrombus dan AF ataupun pada pasien dengan AF dengan very high risk stroke, misalnya pada CHADVA-nya yang lebih dari sama dengan 6. Nah, kemudian setelah misalnya pada pasien dengan mechanical heart valve itu kan pasti diberikan dengan VKA. Itu direkomendasikan kelas 2B, 2A itu dengan bridging antikoagulan. Kemudian untuk pada pasien yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu pada pasien dengan very high thromboembolic risk, itu ketika misalnya pasien itu tuh operasinya bisa ditunda, kita pilih untuk ditunda. Namun ketika pasiennya itu tuh tidak bisa ditunda operasinya, yaitu juga direkomendasikan untuk bisa dilakukan bridging antikoagulan dengan kelas rekomendasi 2B. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Fani atas penjelasannya. Ya, terima kasih Dr. Randi. Selanjutnya kepada penanya kedua, kepada Dr. Noval, kami persilakan. Selamat kepada Dr. Fani atas laporan kasus KP1 yang sangat baik. Izin bertanya Dokter, pada kasus-kasus seperti ini, bagaimana kita dapat menentukan kapan antiplatelet ataupun antikoagulan itu dapat dilanjutkan pasca operasi, Dokter? Kemudian yang kedua, tadi sempat terakhir juga disinggung terkait adanya bridging antikoagulan. Tadi sebelumnya sudah Dokter paparkan terkait adanya bridging antiplatelet. Namun untuk bridging antikoagulan ini bagaimana, mohon dapat dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Noval untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana yaitu bagaimana menentukan kapan antiplatelet ataupun antikoagulan itu dapat diberikan kembali ya dok. Untuk waktu pemberian kembali antiplatelet atau antikoagulan, apalagi pasca operasi, itu sebenarnya tergantung dari resiko perdarahan pada saat operasi ataupun pada saat pasca operasi. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya pasien masih perdarahan ya pasti tidak akan diberikan. Kemudian namun
pada ketika misalnya setelah operasi lalu tidak didapatkan perdarahan, itu umumnya semisal untuk aspirin itu seharusnya itu dilanjutkan dalam waktu 6 sampai 24 jam. Dan pada pasien yang kami temui itu aspirin segera diberikan pada hari H setelah operasi langsung diberikan. Kemudian untuk penghambat P2Y12 inhibitor seperti clopidogrel atau ticagrelor itu biasanya diberikannya itu dalam 24 sampai 48 jam pasca operasi. Namun ya itu, dengan notes yaitu jika perdarahan sudah teratasi. Kemudian untuk antikoagulan yaitu warfarin itu biasanya dapat dimulai 24 jam pasca operasi. Sedangkan untuk antikoagulan dengan NOAC itu juga bisa juga dalam 24 jam pasca operasi. Seperti itu, dokter. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu untuk bridging antikoagulan ya, dok. Berikut adalah gambar untuk menjelaskan mengenai bridging antikoagulan, di mana untuk bridging antikoagulan itu sendiri sama seperti tadi indikasinya yaitu pada pasien dengan high bleeding pasien yang akan menjalani operasi dengan high bleeding risk dan juga pasien dengan high thromboembolic risk, di mana untuk strategi bridgingnya itu biasanya kita gunakan jika pasien itu dengan penggunaan vitamin K antagonis. Sedangkan untuk NOAC biasanya tidak direkomendasikan untuk bridging, hanya pada kasus-kasus tertentu. Nah, di sini bisa dilihat untuk antikoagulan VKA yang sering kita pakai yaitu dengan warfarin, di mana untuk prosedurnya yaitu 5 hari sebelum operasi biasanya warfarin kita stop, kemudian 3 hari sebelum operasi akan dilakukan bridging dengan IV parenteral anticoagulation. Di sini direkomendasikan dengan UFH ataupun bisa juga dipertimbangkan dengan LMWH yang kemudian nantinya 12 jam sebelum operasi jika kita menggunakan LMWH itu di stop. Untuk jika kita menggunakan UFH itu 6 jam pre-op kita stop. Kemudian setelah operasi itu kita bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan bridging IV antikoagulan dengan LMWH ataupun UFH dalam 1-2 hari pasca operasi. Dan juga kita juga langsung restart VKA yaitu dalam 12-24 jam pasca operasi. Dan nantinya kita akan menghentikan pemberian LMWH ataupun UFH ketika target INR sudah tercapai. Seperti itu, dokter. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, dokter. Ya, terima kasih dokter Nova atas diskusinya. Kemudian kami berikan kesempatan pada personal yang hadir, begitu dokter Hana dan Mbak Dokter. Ya, terima kasih kesempatan Sekon. Untuk kasusnya hari ini menarik ya, karena ini pasiennya butuh operasi, tapi juga kebetulan ada endstemi ya. Saya mau menanyakan terkait pemberian clopidogrel loading pada pasien ini. Kan kalau seperti kita ketahui kalau pada pasien preoperasi itu kan clopidogrel kita stop, tuh kan, udah 5 hari kalau nggak salah. Nah, kemudian pada kondisi ini tadi kalau nggak salah timeline-nya pasien ini mendapatkan loading clopidogrel di H-2 atau H-3 operasi. Nah, itu bagaimana? Kemudian juga saya lihat dulu timeline-nya, tolong. Ya, ini kan sempat masuk ya, clopidogrel loading 300 mg, kemudian operasi di tanggal 3-nya. Nah, itu bagaimana, mengapa memutuskan seperti itu, kemudian guideline-nya bagaimana, apakah kalau memang loading itu boleh kita berikan, kemudian atau kita tetap nanti minta untuk operasinya diundur 5 hari setelah clopidogrel terakhir masuk, atau bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih dokter untuk pertanyaannya, dok. Izin menjawab dokter, untuk pasien ini jika kita hitung dari timeline-nya, yaitu pada tanggal 29 Oktober pasien sempat diberikan loading clopidogrel 300 mg, kemudian pada
sebenarnya ini dok, dari tanggal 29 ke tanggal 3 itu memang sudah diperhitungkan 5 hari dokter. Jadi memang sudah walaupun pasien harus menjalani time sensitif non cardiac surgery, cuman kita sudah tunda selama 5 hari dokter. Jadi setelah itu baru dilakukan operasi dok. Jadi sebenarnya masih sesuai dengan guideline dokter. Baik, jadi udah 5 hari itu ternyata ada tanggal 31 ya berarti ya mungkin. Iya dokter. Ya oke. Kalau untuk pertimbangan aspilat ditunda H-1 apa ya? Izin dokter, kalau memang sesuai guideline, itu sebenarnya dari ESC itu merekomendasikan untuk tetap diberikan aspirin. Namun, karena untuk operasi itu merupakan kolaborasi antar tim, di mana selain mempertimbangkan dari kardiologis, itu kita juga mempertimbangkan dari pendapat dari bedah ataupun dari anestesi. Dan memang diputuskan untuk penundaan aspilat itu setelah diskusi dokter. Ya, jadi memang kalau dari ESC, aspilat itu disarankan untuk dilanjutkan ya. Cuman memang pada kenyataannya, memang nanti dokter bedah tuh biasanya akan minta untuk di stop, bener-bener stop gitu. Jadi jangan terlalu kaget, jangan terlalu saklek juga ya, betul. Kita memang harus diskusi sama dokter bedah dan juga anestesinya. Kira-kira kalau dari guideline-nya seperti ini sih dok, tapi kalau memang dokter ragu, ya nanti mungkin kita bisa ada bergen lah. Oke, terima kasih dok. Terima kasih dokter atas asupannya. Kemudian kami lanjutkan ke pembimbing kedua kepada Dr. Putrika Kardiologis Konsultan. Kami persilakan dokter. Terima kasih dokter Wicak. Selamat kepada dokter Pani. Ya, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah kalau pasien ini tadi kan sudah sempat loading, kemudian di stop untuk clopidogrel, setelah dilakukan tindakan, terus habis itu dia yang pertama masuk adalah aspilat dulu, setelah itu 24 sampai 48 jam kemudian masuk clopidogrel, habis itu sampai sekarang pasien masih on clopidogrel ya, DAT ya. Sekarang DAT. Nah, kalau seandainya nanti saya tidak tahu pasien ini selanjutnya akan operasi kembali apa enggak? Kalau iya, kayak gitu, jadi ada sekuensial untuk operasinya lagi, itu bagaimana untuk keputusannya dari kita sebagai seorang dokter? Ini pertanyaan saya itu. Kira-kira gimana? Izin menjawab dokter, untuk pasien ini jika semisal nantinya akan dilakukan operasi kembali, itu mungkin sebaiknya sesuai dengan rekomendasi ini, mungkin untuk karena mungkin kita bisa jika misalnya operasinya itu tidak bersifat time sensitif, kita bisa minta untuk menunda operasi minimal 3 bulan pasca SKA dokter, sehingga supaya pasien tidak masuk pada high thrombotic risk dokter. Oke, iya. Kalau seperti itu, apakah aspilat diteruskan dan warfarinnya di stop atau gimana? Kapan ya kita dengan single anti trombotik ya? Izin dokter, kalau karena pasien baru saja SKA dokter, kalau dari rekomendasi itu seharusnya tetap masih dilanjutkan dokter. Ini kalau yang gambar kanan itu sesuai rekomendasi pada guideline AF pada section bagian SKA dokter, di mana pada pasien ACS yang medically managed itu direkomendasikan diberikan dengan DAT, yaitu dengan OAC dan sebenarnya dengan P2Y12 inhibitor dalam 6 sampai 12 bulan dokter. Setelah itu baru nanti dilanjutkan dengan OAC saja dokter. Oh iya, habis itu setelah kapan mulai OAC? Dalam 6 sampai 12 bulan dok. Dalam 6 sampai dengan 12 bulan. Oh ya, itu tadi kan dalam DAT itu P2Y12.
kan kalau misalnya dia memerlukan operasi lagi dan kemudian tadi berarti kalau ini kan karena pakainya adalah B2Y12, berarti kalau misalnya Anda operasi misalnya udah lewat 3 bulan masih pakai DAT kan? Masih dok. Nah kalau kayak gitu berarti strateginya adalah misalnya setelah 3 bulan oke, habis itu mau dioperasi lagi. Berarti gimana ya pemakaiannya? Berarti setelah 3 bulan pasca SKA kita masuk pada guideline yang ini dok, dimana berarti pasien misalnya operasinya masih high bleeding risk, namun sudah pasca SKA sudah lebih dari 3 bulan sehingga sudah tidak high thrombotic risk, dengan rekomendasinya sebenarnya berarti operasinya tetap dengan continue aspirin dan interrupt P2Y12 inhibitor dokter. Jadi kontinunya dengan aspirin? Iya dok. Oh, oke, ya. Mungkin itu saja. Ya, mungkin untuk yang teman-teman, terutama nanti yang PPDS yang akan maksud saya misalnya salah satunya adalah di poli preoperatif seperti itu, kan kita akan mendapatkan kasus-kasus yang seperti ini. Jadi mungkin sebagai pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Dr. Fani. Saya ke Dr. Wijak. Maternal Putrika atas asupannya. Kemudian kami lanjutkan ke pembimbing pertama kepada Profesor Bambang Irawan. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebetulnya satu kalau kita lihat judulnya ya, Anda kan menyebutkan tantangannya. Ya, mestinya kalau Anda menyebutkan tantangan, justru ini yang Anda mesti bahas di dalam pembahasan, karena ini penting sekali dan ini memang satu tantangan tentunya. Tapi di dalam pembahasan harusnya lebih lengkap lah di risk and benefit misalnya. Lalu mungkin ada pengalaman dari center yang lain atau mungkin paper yang Anda sampaikan. Ini yang pertama aja. Jadi kalau itu lebih amannya mungkin kita nggak usah nyebut tantangan aja. Langsung aja bahwa ini terapi anti trombotik pada kondisi yang kayak ini kan sudah selesai, itu tidak ada masalah ya. Jadi kita tidak perlu membahas, dan pada kesimpulan kalau ada tantangan pasti harus dimasukkan di situ. Jadi tantangannya itu bagaimana. Lalu yang problem itu kan sebetulnya pernah ada estelevasi ya waktu itu. Lalu Anda mengatakan ini non-STEMI. Lalu itu mesti dibahas. Kenapa Anda tetap mengatakan itu non-STEMI walaupun pernah ada estelevasi? Itu alasannya apa? Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga ini sedapat mungkin kita tidak memberikan suatu istilah yang double ya. Ini kan kalau judulnya di sini saya lihat pasien infark miokard akut ya. Ini kan sudah akut ya. Non elevasi ST ya. Fase akut. Ada mungkin fase kronis kalau sudah akut. Jadinya mestinya fase akut yang kedua mesti tidak perlu disampaikan karena itu ada pernyataan yang jadi membingungkan. Apakah akut yang kedua ini hubungannya dengan operasi? Apa ini ada hubungannya dengan infarknya tadi? Ya. Nah ini bagaimana menurut Anda? Saya ingin tanya. Apakah itu memang ada hubungannya dengan operasinya atau izin Prof izin menjawab. Ya. Kemarin itu setelah diskusi kenapa diberikan dengan fase akut juga Prof, karena mau menekankan bahwa pasien ini bukan hanya pasca SKA, karena kan kalau pasca SKA itu bisa saja 1 bulan, bisa saja 2 bulan, bisa saja 3 bulan. Namun ini langsung dilakukan operasi pada saat perawatan yang sama, yaitu dalam 5 hari dokter, 5 hari Prof. Mohon arahan Prof. Iya, sebetulnya kalau itu penjelasannya memang lebih jelas ya. Artinya yang dimaksud Anda itu. Padahal sebetulnya supaya tidak
usah memberi penjelasan. Pasien itu kalau sudah akut ya pasti akut, tidak mungkin tidak. Kalau Anda mengatakan ini akut tingkat 4 ya pasti dijalankan pada waktu yang mendekati pada saat itu. Apalagi Anda menunjukkan tantangan itu yang pertama, itu pasti ada hubungannya. Jadi memang akan lebih tidak menimbulkan masalah fase akutnya itu mending dilakukan saja sebetulnya. Lalu time sensitif ini sebetulnya artinya kan emergency atau bukan atau lain? Izin menjawab, Prof. Untuk time sensitive itu sebenarnya kalau dari klasifikasinya itu berbeda dari emergency, Prof. Iya. Di mana untuk tipe operasi itu dibagi untuk tipe non cardiac surgery berdasarkan tingkat urgensinya itu dibagi menjadi immediate. Immediate itu yang emergency, Prof. Di mana harus segera dilakukan pembedahan atau intervensi tanpa penundaan sedikit pun karena untuk menyelamatkan nyawa ataupun fungsi organ. Sedangkan untuk pada pasien ini itu bersifat time sensitif di mana pembedahan atau intervensi harus segera dilakukan, namun memang bisa dilakukan penundaan, namun ketika dilakukan penundaan itu akan beresiko terhadap apakah akan terjadinya suatu kehilangan anggota tubuh, fungsi organ, ataupun meningkatkan risiko komplikasi yang bersifat time dependent, Prof, bergantung pada waktu dilaksanakannya operasi. Ya, kalau kita istilah umum emergency itu kan pasti akan kalau tidak dilakukan akan terjadi seperti itu. Dan sebetulnya sama saja sebetulnya ya. Jadi itu mungkin Anda baca dari paper ortopedi atau Saya, Prof, ini dari guideline ESC yang mengenai non cardiac surgery, Prof. Oh, dari itu memang ada istilah time sensitive gitu ya. Karena saya terus terang baru dengar istilah ini. Sebetulnya kan sama saja kalau pandangan saya sama dengan emergency. Ya, jadi yang lain saya nilai di dalam pendahuluannya cukup baik ya. Artinya kita tidak bicara mengenai teori, kita bicara mengenai mengantar kenapa kita membicarakan kasus ini ya. Jadi kasus ini penting dan kita tidak membicarakan mengenai teori sama sekali. Teori mesti di dalam pembahasannya. Dan di dalam kesimpulan juga sudah lumayan. Jadi ada bicarakan apa yang ada apa adanya, apa yang penting dan sebagainya. Saya kira ini komentar saya. Terima kasih. Maturan Prof atas asupannya. Mungkin selamat kepada Dr. Fani atas maju laporan kasus kardiovaskular satunya. Terkait waktu izin kami cukupkan ya, Prof. Maturan sangat Profesor Bambang, Dr. Putrika, Dr. Hana atas asupannya dan teman-teman sekalian atas atensinya. Izin kami cukupkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.